Jika ditanya mobil SUV apa yang paling laku di Indonesia, mungkin kita mikirnya Pajero Sport atau Fortuner atau CR-V. Enggak loh, ternyata adalah Honda HR-V. Mobil ini sangat mendominasi market di Indonesia. Hari ini saya akan mengecek kenapa ya desain mobil ini kok dibilang sangat menarik. Karena kalau kita tanya, katanya rata-rata orang itu suka karena desainnya. Jadi hari ini kita akan ngupas desain Honda HR-V. Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Ya, itu adalah HR-V lama ya, yang generasi kedua. Nah, kita bandingin nih sama HR-V yang baru. Beda banget ya. Memang mobil ini tuh kalau menurut saya tuh agak aneh. Kenapa kan agak aneh? Karena mobil ini semakin dilihat itu kok malah semakin bagus gitu ya. Jadi better with age gitu. Jadi setiap kali saya melihat mobil ini tuh makin hari kok makin keren gitu. Mungkin ada yang setuju sama yang nggak setuju sama saya ya. Boleh komentar di bawah. Tapi menurut saya mobil ini desainnya sangat ikonik. Jika dibandingkan dengan desain yang lama, mobil ini itu kelihatannya itu memang lebih minimalis tapi futuristis ya. Ini kita lihat depannya deh. Kita lihat depannya ini, Honda itu bisa mendesain ya. Grillnya itu seakan-akan bukan grill. Jadi ini kayak bodinya jadi satu ya. Tapi itu dibuat garis-garis seperti bagian dari bodi. Jadi kayak nggak ada grill. Dan ini kalau menurut saya ini ikonik banget. Ini saya malah lebih suka ya yang SE ini dibandingkan dengan yang RS, karena RS itu depannya kayak grill biasa warna silver chrome gitu ya. Sedangkan kalau ini tuh kelihatannya beda sendiri lah gitu. Lihat tuh saja lampunya sudah LED ya semua. Terus fog lampnya itu jauh di bawah, jadi nggak ditaruh di sini. Supaya apa? Supaya clean look. Jadi di sini dan fog lampnya di bawah ini dan sudah LED semua ya. Sekarang kita lihat ke samping. Mungkin beberapa orang no big deal, tapi HR-V itu yang SE yang bukan yang paling tinggi itu udah ring 18 dan dia velgnya itu bisa dibilang beda sendiri ya. Jadi dia warnanya hitam, rata-rata kan pada two-tone gitu ya, dia cuek gitu, dia mempertahankan warna yang beda. Nah, satu lagi nih mengenai warna, kita lihat nih ya warnanya ini beda sendiri. Ini adalah warna sand khaki pearl, warnanya itu nyeleneh, tapi itu makin kita lihat kok makin keren gitu. Jadi mungkin ini yang membuat mobil ini tuh jadi makin ikonik gitu. Terus kita ke belakang ya, lihat bodinya itu, ini desainnya itu kayak coupe. Jadi dari depan itu turun ke belakang. Ini kelihatannya apa ya? Kelihatannya tuh jadi sangat sporty gitu, nggak seperti mobil biasa. Dan memang di sini belum rata body ya untuk handle, tapi di belakangnya nggak ada apa-apa. Jadi ditaruh di atas ini. Ini pun membuat mobil ini jadi apa ya? Jadi belakangnya ada kayak tambahan clean look lah, seperti itu. Karena memang bentuknya itu compact, tidak terlalu besar. Jadi kalau di Jakarta itu, khususnya ya di Indonesia itu, mobil ini ideal ya. Karena apa? Karena bawahnya nggak susah. Terus karena dia ground clearance-nya itu 18,5 cm, jadi mobil ini tuh bisa mudah kalau lewat lubang, lewat air gitu ya. Jadi memang pas sih, itu juga alasan kenapa mobil ini tuh sangat laku di Indonesia. Dan satu lagi nih yang sangat ikonik menurut saya itu adalah bagian belakangnya ya. Yang pertama kita akan itu adalah LED bar yang panjang ini. Ini menurut saya Honda dan keren banget ya. Jadi Honda banget dan juga keren banget karena desainnya ini membuat kita melihat mobil ini kayak mobil dari masa yang akan datang. Ini pada tahun 2023 ya. Kalau mobil ini jalan dari belakang itu dengan adanya apa ya? Di sini kita melihat bagian belakang yang bahasanya kalau orang sini ngomongnya semok gitu ya. Seksi gitu. Buritannya itu ke belakang gitu, nungging. Jadi ini kelihatannya sangat seksi dan menjadi look yang sangat ikonik kalau kita sedang di jalan. Dan karena mobil ini desainnya agak bundar-bundar ya, dan memang looknya elegan. Jadi apa? Jadi perempuan juga suka sama mobil ini. Jadi mobil ini bisa dibilang desainnya itu unisex, tidak hanya laki-laki yang suka ya, tapi perempuan juga sangat suka. Tadi banyak yang lagi ngantri di sini. Sekarang saya lagi ada di Honda Megatama Kalimalang. Dan pengguna HR-V itu perempuan dan laki-laki itu jumlahnya sama loh. Pas saya tanya, mereka bilang emang karena desainnya sih Pak. Jadi memang desain HR-V itu disukai laki dan perempuan. Jadi kalau kita bandingkan dengan SUV lain, umpama kita ngomong Pajero ya, kita ngomong Fortuner atau kita ngomong CR-V, itu desainnya lebih ke cowok gitu ya. Yaris Cross gitu atau Toyota Rush itu kan lebih cowok. Mungkin kalau Hyundai Creta mungkin unisex ya. Tapi kalau mobil ini
itu bisa dibilang sangat appealing for women gitu, apalagi warna putih. Pasti perempuan sih harusnya suka banget ya. Ya sekarang saya ada di interiornya HRV Special Edition ya. Memang dalamnya itu full black ya, semuanya black. Di sini keras. Nah di sini udah soft ya. Di sini soft. Ini lacinya. Dan di sini ada tarikan garis ya. Yang lagi-lagi kayak modern kontemporer desainnya. Dan di sini ada AC-nya. AC-nya kecil nih di sini. Di sini juga. Jadi dia nggak ditaruh di bawah sini, tapi di sini ini membuat looknya di tengah ini kelihatan semua ya. Ada hazard dan AC-nya yang memang belum dual zone sih, ya karena mobilnya kan nggak terlalu besar juga. Dan kita lihat di sini desainnya itu ya mewah ya. Di sini ada silver yang menutup bagian kokpit, jadi seakan-akan sendiri ya. Jadi ini kayak kelihatan kita punya kokpit sendiri dengan look yang semuanya hitam. Dan di sini ada kontrol audio, di sini ada fitur-fitur Honda Sensing ya. Di sini ada lane assist, ada adaptive cruise control. Jadi memang untuk yang SE ini fitur Honda Sensingnya sudah cukup lengkap ya. Memang kalau kita lihat desainnya itu ya bagus ya, mewah gitu mobil ini. Kalau kita bandingkan mobil yang 300 jutaan sekarang ya kelihatannya mewah itu. Jadi kita masuk tuh udah kayak di Civic baru, cuman mungkin agak dikecilin gitu ya. Jadi mungkin kayak Honda City lah gitu ya, belum sekelas Civic, tapi nuansa mewahnya itu berasa banget ya. Ini keras, ini juga keras. Oh enggak, ini lembut deng. Nah ini lihat nih bukan chrome tapi silver, ini jadi nggak norak gitu. Dan sini udah black piano, jadi kelihatannya looknya tuh semua apa ya, jadi satu dan melekat satu sama lain, didesain dengan sangat baik. Ini menurut saya ya. Jadi memang kelebihan mobil ini interiornya itu sangat nyaman. Dan fitur kekinian yang menurut saya sangat orang cari gitu ya adalah sunroof ya. Memang sunroofnya itu belum auto, tapi masih ditarik. Yang di belakang juga ditarik biasa, kita lepas ya. Dan kita kadang-kadang suka bingung nih taruh di mana gitu. Cuman dengan ada sunroof ini, lighting dari mobil ini sangat baik ya. Sekarang saya jadi syuting walaupun depannya gelap, tapi muka saya masih kelihatan gitu ya. Jadi untuk lighting mobil ini tuh memberikan nuansa baru dengan adanya panoramic sunroof dengan harga mobil yang 300 jutaan. Jadi menurut saya sih very good job Honda. Ya, desain HR-V ini memang mewah ya. Jadi harga 300 jutaan kita dapat mobil Honda yang luarnya keren, dalamnya juga mewah. Ini saya nggak berlebihan sih emang. Ini kita ngomong apa adanya gitu ya. Yang mungkin satu setbacknya itu adalah panoramic roof-nya ini yang memang kita bukanya secara manual. Tapi ya ini tergantung sih mau dipakai apa enggak. Dengan adanya roof seperti ini, kita duduk di belakang tuh dengan sangat nyaman ya. Apalagi kita jalan-jalan. Sekarang di Jakarta tuh kan banyak sekali ya kota-kota satelit yang bagus. Kayak di BSD, kayak di PIK. Atau kita jalan ke Sudirman, ke Tamrin, itu dengan adanya panoramic sunroof seperti ini tuh kita bisa melihat secara maksimal jalan yang ada, tidak hanya di pinggir tapi di atas. Jadi membuat mobil ini tuh ada additional value kalau kita sebagai penumpang, tidak hanya kita sebagai driver. Ya, ciri khas Honda memang Honda tuh bisa membuat mobil yang kelihatan kecil tapi tuh dalamnya luas dari dulu gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat di belakang ini bisa dilihat jaraknya dengan lutut saya tuh 2 tangan, dan atas kepala masih ada 1 tangan ya, dengan jok yang cukup nyaman. Yang penting tuh lega sih, dan memang rasa mewahnya itu dapat banget sih emang mobil ini. Ini ya makanya buat mobil ini tuh sangat populer ya di Indonesia. Itulah tadi ya beberapa hal mengenai desain HR-V yang mungkin membuat mobil ini menjadi SUV nomor 1 di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel Kelly. Terima kasih pada Honda Megatama Kalimalang. Sampai ketemu lagi.